Sudah lumayan. Apa kabar Mas Andi? Baik, Sugeng mohon maaf lahir batin. ya. Uh, Wah, walaupun ucapannya dalam bentuk daring, tapi Daring, yes. Biasanya kita niat kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong ya. niat dan ketulusannya Ketulusannya diterima tetap dengan baik selalu lah ya. teriring. Ya. Nggak Mas tahu lah Andi, anak-anak uh, dalam. selama berapa bulan ini ya? Jadi punya sambatan apa nih ketika COVID mulai masuk di Indonesia? Kan kita semua nggak ada yang menyangka bakal COVID ini bakal masuk di Indonesia ya. Apa yang pertama kali Mas Andi rasakan, alamin? Mau sambatnya boleh deh, sambatan dulu deh, sambatnya Mas Andi gimana? Kalau secara personal, secara pribadi, jelas pekerjaan banyak yang akhirnya, ya aku anggap ini tertunda lah, bukan hilang ya. Kalau hilang kayaknya udah nggak ada harapan lagi. Itu. Tapi begitupun secara kolektif, as the mega hits, banyak yang akhirnya baik secara eksternal dalam arti manggung itu udah berapa? Kira-kira ada sekitar 8 manggung pun akhirnya postpone. Ya nggak tahu itu apakah di reschedule atau dibatalkan, itu juga kita nggak tahu. Dibatalkan. Karena itu dari pihak manajemen itu, akhirnya nanti yang. Yes. 8 Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. Oke. Jadi 8 itu adalah di 4 bulan ini ya? Waduh. Iya. Maret akhir itu sebenarnya udah ada sekitar tanggal 25 harusnya main di salah satu tempat di kota Jogja. Itu nggak jadi. Tanggal 25-nya itu loh. Kan Jogja masih ada beberapa aktivitas itu kan sekitar sampai tanggal 22 ya. 20 itu masih lah, 25 bisa. 25 pemberlakuan pandemi secara nasional kan, ya udah. Ini berdasarkan dari pihak manajemen ya. Pihak manajemen mengatakan bahwa ya itu dari awal pandemi itu ya sekitar tanggal 25 Maret itu udah nggak bisa main. Begitupun bulan-bulan selanjutnya beberapa titik sih. Ya tapi masih belum seberapa dengan band-band yang udah ataupun DJ ternama yang lainnya sih. Tapi kan buat kami ya itu wow. Iya sih. Pukulan berat banget ya karena ada berapa titik, ada kurang lebih 8 ya. Ada kurang lebih 8 event yang 8 panggung yang kemudian harus. Ya mudah-mudahan sih nggak dibatalin, ya mudah-mudahan hanya postpone, jadi digeser. Ya harapannya sebenarnya. Tapi udah ada yang udah dibatalin, akhirnya jadi live streaming itu, tapi bukan kami yang main karena keterbatasan dana satu, terus durasi waktu juga nggak mungkin terlalu banyak penampil kan, akhirnya pilih beberapa yang artis besar aja. Karena kami merasa bukan artis besar. Besar juga kok, Mega Hits, fansnya juga banyak nih kayak ini. Allah, nggak jaminan. Mas, terus as Mega Hits, as Mas Andi sebagai timnya The Mega Hits ya, ada ini nggak sih setelah tahu nih, oke, kita beberapa event untuk sementara kita nggak tahu kapan akan jadi diadakan, tanggalnya kapan. Nah, selama kurang lebih 2 bulan lah ya, 2 bulanan pandemi ini berlangsung, yang dilakukan teman-teman ada nggak, maksudnya mungkin kan yang kita tahu di luar sana banyak banget musisi-musisi yang kemudian bikin manggung secara virtual ya, mereka manggung terus di-share di YouTube atau mereka manggung live di Instagram. Apakah teman-teman The Mega Hits juga melakukan hal yang sama gitu? Ya, kemarin udah di awal-awal pandemi sekitar bulan April ya kalau nggak salah. Ya sebelum puasa bulan puasa itu kami ada live IG, live performance IG, ya lumayan. Terus ada bahkan
discuss juga dengan salah satu teman DJ yang mana itu dia domisilinya di Jakarta, yang kebetulan grupnya dia itu grup DJ-nya dia itu kolaborasi dengan The Mega Hits untuk bikin album yang remix gitu. Oh, oke. Wingky Wiryawan. Oh, DJ DJ Wingky. Mantap. Ya. Terus sama pemotretan buat Getty Image. Oh, oke. Jadi kami perform, tapi live IG perform, terus difoto, diliput sama Getty Image. Mas Ulet kan, kontributornya di Indonesia kan Mas Ulet. Getty Image itu, yang isinya kontennya foto-foto, Shutterstock itu loh. Ada Mas Muhammad Rafif, halo bang katanya. Halo, selamat malam. Tapi kok, wah ini, ada. Ini kok aku nggak update ininya ya, komennya ya. Kok cuma terakhir komennya Arga di Moja enakan gini. Di scroll bisa, di scroll. Udah ya, Screening dulu katanya Mas Arga. Oh. Bisa di scroll, bisa di scroll. Karena aku lagi di satu tempat yang dimana aku harus berada di sini karena pekerjaan. Oh, di satu tempat tahu. Ini ya tempat nongkrong ya. Mas Ardi tahu dong. Oh berarti tempat nongkrongnya buka ya ini ya? Siap. Iya. Iya. Nanti aku kapan-kapan main ke sana deh. Minggu-minggu ini buka lah. Dari jam 3 sore sampai jam 10. Sebelum malam. Ya, Oke, siap-siap. Kerjanya masih sama Mas, ngurusin. Itu ya setelah kemarin libur selama 2 bulan. 2 bulan kurang lebih ya? Iya, secara pribadi saya ODP Mas. Orang di pekerjaan. Orang di pekerjaan. Kabeh Mas. Tapi memang, iya, tapi kan kita ya masih gini loh. Ini kan ya aku sih mencoba untuk merefleksikan bahwa ini tuh ya kita semua nggak minta ya, nggak pernah minta. Ya kita tidak pernah ada yang tahu. Tapi kemarin ini terjadi dan dialami oleh banyak orang gitu loh, dan hampir seluruh dunia ya, Hanya akhirnya kami pun The Mega Hits juga menyadari bahwa secara kolektif kami pun harus, dalam arti nggak usah memaksakan diri untuk harus seperti band pada umumnya yang sudah lebih subtle, sudah lebih banyak karya. Kita istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa bilang sak madyo. Karena sebelum ada pandemi kan ini kan sebenarnya udah mempersiapkan album remix tuh. Kami udah ada persiapan album remix yang dimana kami berkolaborasi dengan banyak teman, banyak unit ya, maksudnya ada dari produser, remixer, begitupun dengan artworker. Jadi bisa dicek di IG kami bahwa kami selama 8 hari ini kami mempost beberapa cuplikan teaser setiap 1 menit lagu dari kolaborator musik, maupun kami juga mempost profilnya mereka remixer dan juga para visual artisnya. Yang mana itu mungkin nggak banyak semua orang tahu secara personal ya, artworker. Tapi akhirnya ya kami mencoba mengajak teman-teman itu untuk memberikan kontribusi karyanya, kolaborasi bareng kami, bersinergi gitu. Termasuk remixernya yang paling tertentu aja orang-orangnya, tapi dari segmen tertentu, tapi justru dari situ karena kami juga berangkat dari kalangan yang enggak yang wah dulu baru bikin kolektif. Baru bikin kolektif enggak? Enggak, kami dari kumpulan orang-orang yang iseng, sepele, terus mencoba memainkan musik-musik yang bahkan hampir tidak pernah dimainkan oleh DJ. Saksi, maksudnya gini, pioner awalnya bukan saksi ya, tapi pioner awalnya itu kan sebenarnya ada saya, Mas Lintang, Anom, Mas Anom, roadman-nya Sekidok,
terus Danis Wisnu, Yes. itu drummernya Festivalis, dan Mas Abe Pras, jurnalis. Nggak ada background DJ, nggak ada background DJ. Nggak ada background DJ sih. Nggak ada background musisi. Aku kalau Mas Abe Pras baru tahu kalau dia bisa nge-DJ. Itu pun dadaan. Malam itu baru dia bisa main. Itu sejarahnya seperti itu. Itu sebenarnya dulu kan namanya Mega Hit Selection. Itu nama acara. Dulu pas pertama Mega Hit Selection, bener. Iya. Ya, aku tahu kan. Aku tuh ambil nama Mega itu dari cover album kaset yang pernah aku miliki gitu. Terus sama Lintang, biar nggak copyright, yuk tambahi Selection. Nah, Mas Abe Pras tuh memainkan setlistnya adalah Rolling Stones, The Rolling Stones, sesuai kesukaan dia. Kesukaannya dia ya. Ya, aku Indo Top Hit 90-an. Indonesia Top Hit 90-an. Ya. Tapi kayaknya hampir semua deh. Kalau ini yang apa maksudnya? Kalau yang sepanjang yang aku tahu ya, setiap aku nonton The Mega Hits itu pasti kan itu yang kan diputar selalu. Terus Mas Anom itu one hit wonder. Mas Danis dia lebih ke modern rock, garage rock. Nah, itu kan DJ hampir nggak pernah mainin kan, kayak gitu. Yes. Mas Lintang hit metal sama ya kamu tahu saya Limp Bizkit. Ya, Limp Bizkit. Ya, Red Against the Machine. Ya, jadi musik seperti itu yang DJ hampir tidak pernah memainkan, tapi kami mainkan. Nah, terus akhirnya dapat respon yang oke, terus diundang ke beberapa tempat, sampai sebuah klub juga mengundang, yaitu kami award juga ya, maksudnya diundang ya. Tapi memang akhirnya dapat istilahnya apa ya, pasar sendiri, akhirnya ya udah, terus lanjut, ya udah nambah orang. Yang dimana tidak hanya sekedar DJ aja, akhirnya dapat nambah MC seperti Mas Alif Jambang Bayi, Imona Putri, DJ-nya juga ada Rio Faradino, salah satu keyboardisnya Festivalis, terus teman-teman. Ada Cucul juga ya kalau nggak salah ya. Cucul itu dulu tadinya awalnya dia adalah pegang sosmed, tapi akhirnya karena ya ibarat orang kan proses belajar itu kan berkembang ya, dinamis ya. Sebuah kolektif kan akan lebih bagus kalau kita dinamis ya, berkembang. Akhirnya ya jadi talent juga nggak masalah, karena memang ya siapapun berhak itu. Tapi kan semua ada tahapannya, dari yang kecil-kecil dulu. Sebelum panggung gede kita harus ada yang namanya Kawah Condro Dimuko itu. Loh, Mas, sekarang jadi besar. Kalau mau tahu Mas, saya itu juga baru dijajah juga baru awal-awal Mega Hit Selection berdiri, maksudnya acara itu Mega Hit Selection itu pun diajarin teman, termasuk Sir Lintang itu yang ngajarin saya. Nah, tapi kan karena tadi kan awalnya namanya The Mega Hit Selection ya, terus nggak pakai Mega Hit Selection, terus kemudian kenapa kemudian berubah lagi jadi The Mega Hits? Ya lebih simpel aja. Ibaratnya kalau ya Mas Ardi tahu lah, bekerja di sebuah agensi, ini soal brand. Iya, betul. Rebranding kan. Rebranding ya. Ya, rebranding. Orang akhirnya mengingatnya mau kayak kamu mau bilang nggak pakai The pun nggak masalah ya. Mega Hits. S-nya kan bisa jadi, seleksinya kan bisa jadi S-nya itu. Mega Hits. S-nya itu ya. Iya. Sir Lintang itu siapa Mas Andi, bisa dijelaskan? Mas Arga. Bisa di apa? Bisa dijelaskan. Sir Lintang itu siapa Mas Andi? Sir Lintang itu siapa Mas Andi? Bisa dijelaskan? Ya, karena memang saya lagi di tempat gelap juga. Dan saya juga terlahir tidak terang. Jadi kalau mau yang jelas ya maaf. Aduh, aku malah main tipu lagi. Mas Arga bertanya itu, Sir Lintang, Mas Andi, Sir Lintang itu siapa? Bisa dijelaskan? Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal. He is as a founder juga. Founder dia
founder Mega Hits. Mega Hit ya. Iya, Mega Hits selection awal tuh kan selectionnya tuh dari kata selection tuh dari dia. Hmm. Sekarang terjawab sudah nih ternyata siapa pria di balik. Dan asal tahu, EP-nya Kembang Gerbera itu kan musiknya dari dia. Oh ya, jadi teman-teman Lirik, ya. nah, kalau lirik harus tahu Mas Irfan Derajat. Oke, mantap. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin mendengarkan, jadi pendengar setianya Mega Hits, nah ini nih Mas Andi cerita nih, mungkin teman-teman sudah mendengar single pertama, itu berarti single pertama ya? Kembang Gerbera tuh jadi EP-nya pertama The Mega Hits. Mas Andi ini barusan cerita bagaimana lagu itu tercipta, terus kemudian arrangernya siapa, yang bikin liriknya siapa. Nah, ini jadi jangan kelewatan itu Jalu TP. Oh, Mas Jalu, Mas Jalu ya? Iya, semua lagu itu ngisi pokoknya Mas Jalu TP. Begitu. Kenapa Mas Jalu? Kenapa dipilihnya Mas Jalu TP? Ada alasan tertentu waktu itu Mas Lintang memilih Mas Jalu karena pertimbangan karakter vokalnya menurut Mas Lintang memang Jesse sekali. Paling pas mungkin ya? Ya menurut mungkin ya bisa pas. Karena kebetulan musiknya The Mega Hits waktu yang di aransemen oleh Mas Lintang itu kalau didengar tanpa vokal akan seperti city pop banget. Oh, oke. Yeah. Dan ya itu kan Maret 2019 rilis ya. Jadi ini beberapa bulan sih dari akhir tahun 2018 udah mulai diolah musiknya, liriknya dan take-nya juga rekamannya sampai mixing dan masteringnya kebetulan ada teman-teman dari direkam di studio YW juga. Mas Ardi tahu studio YW. Terus mixing dan masteringnya itu bersama Mas Ega. Itu pun dibantu oleh untuk gitarnya itu ada namanya Mas tuh lupa tuh aku. Apa itu? Ya itulah dari circle kami juga, dari teman-teman studio juga sering membantu. Itu. Cirlintang. Mas Andi main pantun dong. Itu loh kemarin tadi di awal udah toh. Walau ucapan dalam bentuk daring, tapi doa selalu teriring. Walau ucapan dalam bentuk ngono loh, Cirlintang. Walau ucapan dalam bentuk jaringan, tapi niat dan ketulusannya nggak sembarangan. Terus Mas Andi, apa namanya? Kurang lebih 2 bulan ini ya, kurang lebih selama 2 bulan ini pandemi ini berlangsung, ada ini nggak, maksudnya kegiatan di luar bermusik ya dari teman-teman The Mega Hits atau mungkin The Mega Hits kolaborasi dengan teman-teman yang lain yang mungkin satu aliran mungkin ya, kayak mungkin bisa bikin movement sosial gitu. Selama 2 bulan ini ada kegiatan itu nggak? Secara atau malah belum? Mungkin kalau secara kolektif Mega Hits malah memang belum ada. Tapi secara personal teman-teman sudah melakukannya. Ada yang beberapa akhirnya dia istilahnya ya bergabung dalam satu relawan atau dan karena ya itu karena Mega Hits punya setiap anggotanya, membernya Mega itu kan punya latar belakang yang beda-beda ya. Jadi dalam arti konteks yang berbeda itu secara profesi ya. Nah, yes. Ada yang pekerja seni dalam konteks dia nerima endorsan. Karena dia nggak mau banget selebgram juga. Tapi dia endorsan, dia post di sosial media, Instagram khususnya. Terus ada yang memang dia harus mau nggak mau jualan kuliner, makanan. Oke. Iya. Ada yang memang dia sebagai digital marketing, ada yang
dia harus menjual beberapa koleksi barang-barangnya karena dia kena PHK. Ada dari satu member. Tapi ya karena memang sampai hidup harus terus berjalan. segitunya. Ah Ya, iya, tapi itu berseru berjalan. iya, waktu live IG dia juga cerita sharing bahwa Pak, aku kena PHK, ya gini, sekarang tinggal aku bagaimana aku bisa survive, terus bisa biar enggak, ya tetap menjaga kewarasan juga. Ada yang Nah, itu ya penting semua tuh. kan, ada yang jualan konveksi, ya akhirnya omsetnya Iya. menurun, akhirnya mau nggak mau cuci gudang. Tapi ya gimana, ya semua mengalami, tapi memang Semua mengalami. tapi akhirnya kan bagaimana kita bisa berpikir atau ya istilahnya menghadapi ini untuk survive gitu loh. Dan kalau Semua dipikir orang melakukan hal yang mereka ya, bisa untuk bertahan di pandemi Lah, ini ya, termasuk saya teman-teman pribadi media saya itu. nggak punya life skill yang lain dalam konteks jualan makanan. Saya nggak bisa masak, paling banter ya masak air, masak mie instan, sama masak paling sambal balado wis paling apik, wis paling enak. Tapi saya menyadari itu, akhirnya saya hubungi beberapa, bahkan pekerjaan saya yang berkaitan dengan hospitality pun yus kudu mandek-dek lah istilahnya. Mandek sementara ya, mau tidak mau. Iya, kan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak tahu katanya Juni pariwisata Jogja mau dibuka, ya itu kan kita nggak tahu. Kalau itu, ya kalau ada yang datang ke pariwisata ke Jogja ya, kalau enggak kan ya tetap usahanya nggak jalan. Benar. Akhirnya saya pribadi, karena saya juga punya pekerjaan lamaku yang akhirnya saya jalani lagi as a videographer. Kemarin juga dapat kerjaan dari Mas Arga untuk ngedit video. Syuting juga. Sama bikin video lirik untuk salah satu band lama Jogja namanya Shopee, kalau Mas Arji pernah dengar. Oh iya, benar. Kan kebetulan April kemarin dia mengeluarkan album dan single yang salah satunya adalah Demimu itu. Saya udah rilis di YouTube sih. Wah, promo rilis di YouTube. Berapa colongan sih? Shopee nama bandnya. SOPHIE. Wah, bukan Shopee. Anu ya, marketplace ya. Ya, kalau aku secara pribadi survive-nya salah satunya itu. Ya, selain istilah adol welas sih. Ya, Bang Harji tahu adol welas. Pokoknya pilih. Aku pokoknya golek isa-isa golek duit ngono kae. Terus kebetulan salah satu tempat hangout ini buka lagi. Terus Mas ngurusin ini dong. Ini kebetulan saya di sini ya saya ngurusin bagian di musik juga. Akhirnya ya bikin playlist, bikin konten untuk salah satunya live IG, apapun itulah, live performance mungkin akan terpikirkan ketika sudah ada kelonggaran aturan lah, atau memang ada kejelasan aturan ya. Aku mau bilang bukan kelonggaran, ya. Kejelasan aturan kalau boleh, atau mungkin malah live musik mungkin live musiknya mungkin tidak mengundang, supaya nggak mengundang kerumunan orang, mungkin bisa live musiknya di sana, tapi kemudian di live IG kan, ini dari sini ya nih. bisa jadi ada satu tempat yang memang kami agak tertutup itu, ya di meeting room itu kan bisa kita setting untuk live IG.